Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus Imamat pasal 6 ayat 1-30. Mari kita dengarkan. Bapa di surga, bantu aku Tuhan, agar setiap malam membaca firman melakukan sekali kita selalu hanya karena kebiasaan karena tidak boleh. Hanya membaca firman mendalami dan merenungkannya. Doakan aku tahu firman dari suara Tuhan. Tolong kata hamba untuk ini menyelesaikan segala kecemasan takut dan Tuhan. Tuhan firman kepada Musa, apabila seorang buat dosa berubah setia terhadap Tuhan dan mengingkari harus bersamanya barang yang dicela kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dikapasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan bersamanya, atau bila ia menemui barang yang mengingkari yang bersumpah dusta dalam perkara walaupun membuat seorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berdosa dan bersalah, maka kalau seorang yang memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah dipelasnya, atau yang terpercayakan kepadanya, atau barang hilang itu memiliki, atau segala sesuatu yang mengingkirinya dengan bersumpah dusta, harus ia membayar ganti sebelum dengan menambah 1/5, harus ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia dipersembahkan korban penebus kesalahannya. Sebagai korban penebus kesalahannya, harus ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan damaian bagi orang di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang dibuatnya, sehingga ia bersih dari kekurungan bakaran. Tuhan firman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu harus tinggal di atas perapian di atas mesbah semalam-malam sampai pagi, dan api mesbah harus dipelihara menyala atasnya. Imam harus mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abunya yang atas mesbah untuk korban bakaran disembahkan api. Lalu ia membuangnya di samping mesbah. Kemudian harus ia menanggalkan pakaiannya dan menggunakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar ke kemahan tempat yang parkir. Api yang terus mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi ia harus menaruh kayu di mesbah, mengatur korban bakaran di atas, dan membakar segala lemak korban keselamatan. Di sana harus dijaga supaya api tetap menyala di mesbah, janganlah dibiarkan padam. Korban sajian, inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun harus membawanya kepada Tuhan di depan mesbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, genggam tepung yang terbaik dengan minyak atas seluruh kebanyakan di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mesbah, sehingga baunya mengenakan sebagai bagian ingatan yang bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian dari mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban atas dosa yang berbangun salah. Setiap laki-laki dan anak Harun harus memakannya. Itulah suatu ketetapan selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban itu menjadi kudus. Tuhan firman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari-hari waktu. 10 efah tepung yang terbaik sebagai korban sajian untuk setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Harus diolah dengan bersama-sama minyak. Setelah haruslah engkau membawanya dan dipersembahkannya sebagai korban sajian terbakar dan potong-potong sebagai bau yang menyatu itu. Lalu imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai api harus mengulangnya. Itulah suatu ketetapan selamanya. Sebelum hari dibakar bagi Tuhan, setiap korban sajian dari seorang imam itu harus menjadi korban yang terbakar seluruhnya, jangan dimakan.
berkat korban penghapus dosa, Tuhan firman pada Musa, katakanlah pada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, setelah harus disembelih korban penghapus dosa, yaitu 12 Agustus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah harus itu dimakan di tempat yang kudus, di batu kemah pertemuan. Setiap orang yang kena pada daging itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik pada suatu perkara harus dilakukan tersebut melanggar tangan. Tempat korban itu dimasak harus dipecahkan, dan jika dimasak di dalam belanga tembaga harus belanga itu digosok dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam harus memakannya. Tapi setiap korban berdosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke pertemuan perdamaian, kudus janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Ya Tuhan, serta Yesus, masih dan